Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini secara dasar yang akan kita bicarakan adalah surat yang dibacakan oleh imam tadi di rakaat yang kedua, yakni suratul Asr, 3 ayat. Wal asri wa demi al-asr. Al-asr, ulama menyebut makna pertama adalah ad-dahr. Ad-dahr artinya masa, waktu, berarti kehidupan ini. Makna yang kedua dari al-asr adalah waktul asri, waktu asar, minaz zawal ila ghurubis syamsi, dari masuk waktu asar sampai terbenam matahari. Kemudian makna yang ketiga adalah sholatul asri. Jadi al-asr bisa dimaknai dengan sholatul asri. Dalam tafsir mayoritas menggunakan makna yang paling luas, yakni demi waktu atau demi masa. Inna, sesungguhnya al-insan adalah al-jinsi, berarti jenis manusia. La, benar-benar, fi, di dalam, husrin, kerugian, fi tijaratihi, di dalam kehidupan ini yang mirip kalau dianalogikan kepada perniagaan, maka ada untung dan ada rugi. Illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa, dan amilu, mereka telah mengerjakan as-shalihat, kesolihan atau amal-amal solih. Wa, dan tawasau, mereka saling menasehati, bil haqqi, di dalam al-haq. Dan al-haq ini tentu akarnya adalah al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal khasirin, kebenaran yang dari Allah, yang kita sendiri wala takum minal mumtarin, jangan menjadi orang-orang yang bingung. Jadi kebenaran harus sampai kepada Allah, baru kita sebut itulah kebenaran. Wa tawasau bis sabri, saling menasehati dalam kesabaran. Sabar itu kedudukan di dalam Islam, di hadis menyebut as-sabru diyaun. Jadi kesabaran itu seperti cahaya yang menyinari jalan Islam ini. Jamaah sekalian,
Di sini jelas bahwa dalam kehidupan ini yang diuji adalah kita manusia. Manusia ini mau dia mempelajari Islam atau tidak mempelajari Islam akan tumbuh menjadi orang-orang yang terus berkembang, bahkan menjadi tokoh-tokoh, menjadi ahli-ahli dalam bidang-bidangnya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Itu yang harus kita sadari, bahwa untuk menjadi sesuatu yang hebat di dunia ini itu ternyata bisa menggunakan al-insan saja, tanpa menggunakan keimanan, tanpa menggunakan ayat 3, ayat 2 bisa. Sehingga orang-orang yang benar-benar tidak menyadari bahwa Nabi sendiri itu kan mengajarkan salah satu doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi yang diminta pertama kali ini adalah urutan yang luar biasa, minta petunjuk dulu, hidayah. Baru kemudian belum minta yang lain, minta di atas petunjuk itu adalah ketakwaan. Baru kemudian wal afaf, minta agar menahan diri, bisa menjaga diri. Baru kemudian al-ghina. Al-ghina silakan mau diartikan kekayaan atau kecukupan. Nah, manusia yang tidak memahami konsep kehidupannya, dia pasti langsung kalau minta ghina aja, nggak ada hubungan dengan al-huda, nggak perlu ada hubungan dengan at-tuqa, juga tidak ada hubungan dengan al-afaf. Karena kalau sudah ghina, ya udah, itu sudah menjadi top ya dari sisi sudut kehidupan manusia secara umum. Maka di sini jangan diartikan ketika innal insana lafi husrin, manusia yang benar-benar merugi itu adalah ya karena nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Bukan, di sini tidak ada hubungan dengan itu. Tetapi siapa saja manusianya, kalau ya di dalam masa terus berlalu yang dipenuhi hanya sisi manusia yang al-insan itu jelas sisi manusia yang dari sisi keinginannya, yang dari sisi pemuasannya, itu adalah al-insan. Kalau Allah menyebut Bani Adam, ada hubungan dengan kemuliaan yang Allah berikan. Tapi kalau manusia, lihat, manusia itu kalau al-insan itu sangat pandai untuk playing victim. Karena manusia al-insan itu kan digambarkan di Al-Quran, nanti kalau sebutannya al-insan itu yang suka mengeluh ya, suka tergesa-gesa. Maka kita pun ya tidak bisa di dunia ini cuman memenuhi kategori al-insan kita. Makanya sebutan-sebutan manusia itu ada Bani Adam gitu ya. Itu juga ada an-nafas. An-nafas tetap saja akan menyebut manusia yang kalau sudah dari sisi anfus ya, nufus itu berarti manusia yang ada dorongan dari dalam. Walaupun di dalam Al-Quran masih dibagi-bagi, tetapi ketika kita bicara keimanan, maka 3 kesatuan al-insan, Bani Adam gitu ya, kemudian tadi an-nafs itu harus utuh, itu kalau Islam. Nah, sedangkan ketika kita membicarakan manusia dipisah dari hidayah, dipisah dari ketakwaan ya, dipisah dari Allah, itu makanya kita hanya akan berbicara al-insan, sepak terjang manusia
yang bisa saling hebat-hebatan dan bisa menunjukkan kehebatan manusianya. Lihat saja percaturan dunia ini, mau dari sisi ekonomi, mau dari sisi politik kan hebat-hebat, mau dari sisi kekayaan hebat-hebat, dan kehebatannya tidak sekedar ya sesuatu yang tidak tampak, tampak juga, tapi perspektif al-insan dan hanya ukuran dunia. Itu yang harus dipegang oleh kita. Makanya manusia kalau jangankan dari kerjanya, dari bekal pengetahuannya hanya mengikuti al-insannya saja, itu sudah pasti segala sesuatunya merugi. Yang kita sebut kemarin, banyak orang sudah Islam tapi ya, dia nggak tahu bahwa Islam itu bukan agama paling belakangan. Dari awal diutusnya Nabi Adam itu sudah Islam. Nah karena dia nggak belajar, maka kawannya yang beda agama bilang, udah kamu Islam nggak usah ikut-ikutan, kan Islam masih paling bungsu, jadi kami lebih berpengalaman. Akan ngomong begitu kalau dia nggak ngaji, ya aja, bener juga ya gitu, karena dia nggak ngerti, seolah-olah Islam itu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan dari Nabi Adam gitu, tapi Nabi Muhammad saja. Padahal ketika kita mengartikan kenapa Al-Quran itu musaddiqo, musaddiqon itu artinya edisi revisi gitu ya. Namanya revisi itu bukan baru, berarti sesuatu yang sudah ada gitu. Kalau mau kita disebut ya edisi 1 Nabi Adam, edisi 2 terus Nabi, jadi edisi yang paling lengkap, edisi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Semuanya Islam dari dulu juga. Sehingga yang kemarin sedikit sudah kita jelaskan, setelah Fir'aun tenggelam itu baru kemudian ya, perlawanan dari kekafiran itu berupa konsep yang kemarin kita sebut, berupa konsep. Bahkan yang menyaingi Islam itu berani mengumumkan agama, itu yang sebenarnya menjadi pertarungannya oleh Allah, tidak langsung akan diazab. Karena apa? Ini konsep. Konsep itu kan diazab pun masih ada konsepnya. Jadi seolah-olah kalau dihancurkan mubadzir juga, nggak ada apa, ya kayak jadi emosional kan. Konsep masa lawannya penghancuran, kalau konsep harus dilawan dengan konsep. Makanya Islam itu sudah berupa konsep akhirnya. Yang dilakukan Nabi kan bukan ngamuk sana ngamuk sini, tapi apa ya, mempraktekkan konsep Islam itu sampai tuntas. Sehingga masih banyak juga orang ngakunya muslim tapi menganggap bahwa udah nih kalau urusan agama ya jangan dibawa-bawa lah, ini kan urusan goes kan gitu ya, ini urusan santai-santai lah, ngapain bawa agama. Ini kan orang Islam yang konyol kan gitu ya, dia pikir Islam sama dengan konsep-konsep yang lain, kalau kemana-mana nggak ada pembahasan, sedangkan dalam Islam mau kemana saja ada pembahasannya gitu ya. Pakai sendal aja ada dalam Islam, ya agama lain memang nggak ada. Wajar agama lain tuh kemana-mana ada saatnya apa, nggak perlu ngomong agama ya karena nggak ada. Kalau Islam semuanya ada. Mau kita olahraga itu harus jelas niatnya apa, tujuannya apa, udah jelas. Karena apa? Ya Islam kita. Jadi apalagi ya ini kan urusan Indonesia, jangan bawa-bawa agama, itu kan lebih konyol lagi Pak. Sedangkan Islam kan bukan bicara Indonesia, dunia semuanya, bahkan akhirat yang kita sebut. Jadi Islam kita memilih agama yang membicarakan urusan di dunia bahkan sampai akhirat. Kok tiba-tiba ini kan masalah Indonesia, jangan bawa-bawa Islam? Kan orang Islam yang ngomong begitu, itulah yang membuat apa ya, jadi rancu.
Dan ini kan politik, jangan bawa-bawa agama. Jadi akan semuanya ini ekonomi semua. Gara-gara apa? Sebenarnya yang salah dia, cuman dia nyalain orang lain. Padahal apa? Kan kamu Islam. Kalau kamu Islam, semuanya itu ada. Kamu tinggal harus belajar. Nggak bisa tidak belajar. Jadi kembali, itulah yang akhirnya hari ini kita kayak benang kusut. Benang kusut tuh paling gampang kan, dipotong aja benangnya, buang gitu ya. Itu Allah bisa gitu ya. Ini kalau kusut susah itu buang. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita. Bahkan gitu ya, ketika kita saat ini saja itu kaum muslimin kadang-kadang membidangi satu bidang langsung menjudgment. Nih Indonesia kalau beres, beresin aja. Ini kalau ekonominya beres, Indonesia akan beres. Kan konyol Pak. Ekonomi kan bagian. Oh ini kalau Indonesia kalau politiknya beres, semuanya beres. Politik kan bagian. Sehingga akhirnya ini kan kalau ahli ekonomi sama politik gabung itu cuman rebutan siapa yang mau duluan. Ya ini kan konyol juga sama-sama. Itu akan karena apa? Mereka itu bagian-bagian dari tatanan sosial. Ada ekonomi, ada politik. Kok bisa-bisa masing-masing seolah-olah kalau yang satu hebat, yang lain akan tertutup? Nggak mungkin. Politiknya hebat tuh nggak akan mungkin juga apa? Ekonominya langsung hebat. Maka masing-masing itu harusnya silahkan kalau membidangi masing-masing, tapi dia harus punya keyakinan ini, walaupun ekonomi Islam ini kalau tidak kerjasama dengan politiknya yang sesuai dengan Islam akan kurang maju gitu. Sosialnya kalau nggak ada sosial dengan Islam nggak maju. Jadi keren karena walaupun dia berdakwah, walaupun dia membidangi ekonomi, walaupun dia membidangi politik, berarti dia meyakini harus kerjasama. Ini kan nggak hari ini. Orang yang kadang ekonomi dia ngomong ekonomi terus, ya politik udah biarin aja. Loh gimana? Seolah-olah masing-masing bisa apa? Berdiri masing-masing, nggak bisa. Jadi ini cara pikirnya saja, walaupun sekarang oh ini katanya ekonomi maju ini maju, tapi masih masing-masing ya nggak bisa. Kan mereka harus meyakini bahwa politik yang benar, kerjasama sama ekonomi yang benar, kemudian ketentuan yang benar baru bisa maju. Jangan akhirnya yang ya kalau nggak ada duit kamu mau ngapain? Oh, kacau udah. Dia seolah-olah lupa bahwa ilmu politik, ya ilmu ekonomi itu bagian dari ilmu sosial yang dia harus ya gabung jadi satu. Jadi kalau mau ya masa ke pendidikan itu kan semuanya, jangan kalau pendidikan beres semuanya beres, kagak juga. Jadi jangan offset juga. Ini kita kan kadang-kadang gitu. Kalau yang diundang ahli pendidikan, kalau pendidikan beres semua beres. Ya enggak begitu juga. Bukankah ya para ahli ilmu dulu yang jago mendidik susah makan? Ya kan nggak ada masalah. Jadi ini kita belum bicara tentang Islamnya atau semangat Islamnya itu per masing-masing bidang, jadi berjuang masing-masing gitu, nggak peduli gitu dengan masing-masing. Ya udah saya ini kan ngurusin ekonomi, jangan nanya saya politik, ya biarin aja. Ya nggak bisa. Dia kan pengetahuan umumnya kan harusnya ada. Tandanya dia Islam itu punya ikatan walaupun dia bergerak dalam ekonomi, walaupun dia bergerak dalam politik. Ini enggak juga. Udah kita mah dakwah aja, nggak ngusah ngurusin itu. Lebih konyol lagi, udah kita itu yang membuat. Ya kalau gini namanya Islamnya pakai maunya manusia. Kalau pakai manusia, maunya manusia jadi lafi husrin. Maka diingatkan harusnya kalau kita mau maju, mau berkembang, mau kuat, kata Allah, kamu kalau cuman kayak gitu, kamu merasa orang lain nggak penting, itu kamu sudah merugi. Setelah merugi, makanya apa? Kalau nggak mau merugi, kamu harusnya beriman. Berarti kan imannya masih masalah. Imannya masih masalah.
Karena lihat Nabi gitu ya. Nabi itu kan semuanya disinergikan. Setelah bangun masjid saja Nabi ngurusin bagaimana pasar. Artinya apa? Jadi jangan bicara sekedar sekedar masjidnya aja, enggak, semua. Jadi seorang yang beriman itu harus bisa mensinergikan tadi semuanya. Politik bisa mensinergikan semua, dakwahnya bisa mensinergikan, semuanya harus disinergikan. Akhirnya kita paham kenapa Rasul Nabi itu melarang kita berdebat. Kira-kira kenapa kok ngelarang kita berdebat? Ayo. Sesama muslim harusnya jangan berdebat. Kenapa Nabi melarang berdebat? Sekarang gini, yang punya nafsu keinginan berdebat itu biasanya yang baru mulai atau yang sudah tuntas. Nah itu tadi, kenapa Nabi melarang berdebat? Ya kalau baru mulai debat, ya sana baru mulai sama baru mulai debat, ya nggak akan ada manfaatnya. Kira-kira nih kalau yang ini sampai tuntas dulu belajarnya, yang ini sampai tuntas perlu berdebat nggak? Enggak, karena udah ketemu. Oh begitu. Nah kita ini kan tadi watawasau bisobernya, kesabarannya kurang. Jadi kalau ini ide saya, ini saya nggak sepakat, seolah-olah kalau didialogkan jadi beres. Enggak Pak. Lihat di grup-grup, kalau ada dua orang berpendapat, itu saya di beberapa grup saya katakan, kita kalau mau bicara tentang ilmu, bukan kita nyampaikan pendapat ilmu agar lawan kita berpendapat nanti ngikuti pendapat kita. Itu konyol, itu namanya debat kusir. Harusnya kalau ilmu, sampaikan ilmu, nanti apa? Kita nggak harus sama pendapatnya. Tapi kalau benar ilmunya, dia akan menjadi apa? Kekayaan. Ternyata pakai ini nggak apa-apa, pakai ini nggak apa-apa, itu baru benar. Ini enggak, ngotot sampai bolak-balik. Kalau ditanya kamu ngapain, si fulan berpendapat, kamu berpendapat, agar si fulan harusnya ngikut saya cara pendapatnya. Itu yang akhirnya di grup-grup itu jadi kelihatan apa, kok kayak gitu doang, males. Jadi mau beda dikit tetap dikejar. Padahal apa, kamu tidak sedang mendialogkan ilmu, kamu sedang menginginkan orang lain ikut pendapat saya. Kalau nggak ikut pendapat saya masih nggak benar, kan kacau. Maka kalau dialognya seperti itu, nggak rela berubah, nggak rela berbeda, harus apa? Sama persis baru oke. Kalau masih ada nggak sama persis, nah itu. Padahal kan Islam ini sangat luas tadi, yang sisi menguasai ekonomi sama menguasai politik, ada dialog yang sama, walaupun nanti ada apa? Bidang yang ditekuni berbeda, tapi harus tahu kesamaannya dan harus tahu keperbedaannya. Jangan sampai apa? Nanti yang ekonomi masa harus mengikuti pendapat yang politik dalam teknis ekonomi, kan pasti salah. Atau sebaliknya, yang teknis politik harus mengikuti orang ekonomi, ya pasti salah. Karena apa? Ya kalau yang teknisnya cara pandangnya berbeda itu nggak terlalu penting, tapi apa sinergi yang harus dibangun, bahwa kita ini tetap bagian dari Islam. Apa kompromi dari politik dan ekonominya itu di mana? Kompromi politik dengan dakwahnya di mana? Gitu ya. Apakah bisa gitu ya? Hari ini kita membicarakan misalnya, saya lebih sukanya mengatakan gini, realitas politik dengan sistem politik Islam jangan diadu Pak, itu kagak nyambung. Jadi kita bicara masjid kotor harus disapu, kan gampang nyapu mah, kan gitu ya. Ini malah membicarakan bagaimana sistem lingkungan dan ya tadi sistem penataan, kan nanti nggak nyambung. Loh kayak gimana sih? Kita ini itu ada kotor, siapa yang mau nyapu? Jadi belum bicara sistem. Ini orang bicara politik di Indonesia itu kan baru tadi kayak seonggok yang kotor terus mau disapu aja.
belum bicara sistem, masih jauh Pak. Kita ini jangan ngomong sistem politik, baru berpolitik. Jadi kalau Bapak membedah politik di Indonesia menggunakan sistem, ya pasti salah. Tadi akhirnya orang nggak jadi nyapu, nggak mau nyapu lah, karena salah soalnya. Ya kan ini belum ada hubungan. Jadi kita ini apa ya bahasanya? Ya terlalu hebat ya ilmu kita, yang ibaratnya ginilah. Ini ada kebakaran, di dalamnya ada orang mau diselamatin gitu ya. Kira-kira ada nggak kalau ada yang berani masuk nolong terus nggak kena api, ada nggak? Itu kan kita cuman ada yang mau masuk aja syukur kan gitu ya, tapi pasti kena api. Jangan api kamu ngapain kena api kena itu, ya nggak bisa kalau gitu, nggak bisa. Kecuali rumahnya nggak kebakaran ya silahkan, itu mah pakai sistem apa aja bisa itu. Jadi kalau kebakaran cuman gitu aja. Makanya kalau ada orang-orang yang mau berjuang di politik sampai babak belur, harusnya kita terima kasih aja. Karena apa? Dia mau ya, padahal dosa gitu ya. Jadi ya kita jangan malah bicara wah, malah berantem, antipati, kan jadi kacau. Akhirnya apa? Ya nanti kita bilang apa? Dia mau itu syukur. Kalau semuanya nggak mau nolong yang kebakaran kan mati semua kan gitu ya. Siapa nih mau nolong itu, saya dapat apa? Ya dapat kebakaran gitu ya. Ya pasti dapat kebakaran gitu, nyenggol sana kena ini kena itu gitu ya. Jadi luar biasa juga teman-teman yang mau ya, orang-orang muslim Islam yang mau masuk ke politik itu kita sebut hebat juga. Dia akan kena ini kena itu tapi dia mau mencoba gitu ya. Ya kita yang di luar ini kadang-kadang kan terlalu galak, terlalu keras, padahal apa? Terus siapa yang mau nyoba? Kita kan cuman maunya enak semua. Gimana caranya enak semua, nggak ada terluka, tapi yes begitulah Islam. Ya udah, Nabi nggak pernah gerak apa-apa kan gitu ya. Jadi bedakan kapan kira-kira politik partai politik Islam, nggak tahu kapannya. Yang sekarang itu baru berpolitik saja. Berpolitik ya belum bicara sistem masih jauh Pak lah, masih sistem. Jadi kalau kita mencarinya mana partai politik yang benar-benar Islam ya sampai botak belum ada. Ya karena apa? Ya nggak bisa. Ini kan tidak sedang. Kalau mau sistem politiknya Islami Pak, Bapak sudah menguasai semuanya sudah paham, baru bisa. Ya, kalau kita ya kekuasaan nggak ada, ini nggak ada, udah ngomong sistem doang, ya udah saya tadi nyapu nggak, masjidnya kotor apa ya, kenapa ini? Soalnya ini sistemnya belum bener nih, sistem lingkungannya, sistem ininya. Waduh. Jadi jangan kita ini kadang-kadang nyusahin sendiri gara-gara tadi apa yang sedang dikerjakan, apa yang jadi alat membedah. Masa toko toko kelontong Bapak gunakan sistem ekonomi Islam kan? Ya toko kelontong bagaimana jualan yang tidak dosa aja dulu, baik barangnya dan sebagainya. Nggak bicara apa sistem ekonominya bagaimana, kan enggak, kita nggak ada hubungan dulu sama sistem. Benturannya terkena sistem, itu baru mikir, oh pantas ya dalam Islam ini harus ada sistemnya. Karena kalau nggak ada sistemnya, kita bicara praktek Islam dikerjain juga. Itu semangat untuk memahami suatu saat memang kalau memang semua perangkatnya ada, ya harus jalan sistem biar tidak terjadi kezaliman. Kan baru itu sebenarnya. Kita belum ya. Tapi kita harus tahu, itu yang terpenting. Makanya iman kan 3 yang Allah sebut agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Yang pertama iman, yang kedua amal solih, yang ketiga nasihat menasehati. Iman, apa yang diinginkan dari surat Al-Asr dengan bicara keimanan.
Yang pertama, yang namanya iman itu pintunya sediakan waktu untuk belajar. Yang kita pelajari Islam, materinya banyak, bidangnya banyak, tapi kita harus belajar. Jadi yang harus dipikirkan, kita punya umur berapa, sisanya kita harus belajar sebanyak itu. Kan semangat aja belajar Pak, jangan semangat berdebat kan gitu ya. Wah kalau gitu semangat belajar. Jangan Bapak bilang, ngapain juga udah umur sekian belajar juga kagak bakalan itu kacaunya kita. Allah tidak mematok kita untuk nanti setelah wafat kita menguasai seluruh bidang keislaman, bukan, tapi cuman mau belajar atau tidak. Yang repot sudah tahu umurnya tinggal sedikit, materinya banyak, kadang ngaji kadang enggak, kan itu yang repot. Jadi dia mau seberapa, udah setiap hari belajar juga belum tentu nyampe, ini apa masih juga nggak mau belajar. Bahkan dicontohkan di dalam kenyataan kehidupan kita, apakah kalau belajar nanti langsung hebat? Enggak. Tapi kita untuk ilmu menjadi iman harus dua yang dievaluasi, dua saja yang dievaluasi. Yang pertama adalah, jadi jangan sampai saya kan ngaji udah dari tahun misalnya 2000, wah saya udah keren, udah 24 tahun. Bukan itu evaluasinya. Yang dievaluasi yang pertama adalah seberapa dengan ilmu yang kita terima itu membuat kita menjadi memiliki rasa takut pada Allah. Itu yang dievaluasi. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi yang harus dievaluasi tadi adalah tumbuhnya rasa takut kepada Allah dari ilmu yang kita pelajari. Jadi kalau kita menghitung belajar kita, nanti kita bisa merasa sudah, apalagi dalam seminggu dia taklim 7 kali gitu ya, merasa sudah banyak. Kalau catatan dan pengetahuannya sudah banyak, tapi kan tadi untuk bicara iman, maka ilmu dan pengetahuannya itu harus mengkonversi menjadi rasa takut pada Allah. Jadi yang harus dievaluasi adalah nambah takut atau tidak. Karena kalau nggak nambah takut pada Allah bahaya. Ilmu yang banyak itu nanti kita ngerasa kita hebat, kita ngerasa sudah tokoh, jadi bebas melakukan apa saja. Ya kayak yang terjadi di negeri kita, banyak kemarin ada tokoh, profesor, doktor, dosen Universitas Islam diangkat sebagai imam besar, masa cium tangan? Itu aja udah, itu apa yang dicari? Ya. Ditambah lagi yang kedua, yang harus dievaluasi yang kedua adalah dengan banyaknya belajar kita kira-kira makin ngeyel kayak Bani Israel atau makin sami'na wa ata'na, itu yang harus dievaluasi. Ya tadi kan kalau dia udah melakukan yang nggak bener ngeyel, dari mana? Itu naik Pak, yang harusnya dia sudah dapat dengan ilmunya dia menjadi beriman, kalau tambah takutnya kepada Allah dan tambah sami'na wa ata'na, ini ngeyel. Balik lagi ke ayat 2, innal insana lafi husrin. Jadi walaupun orang muji dia tetap aja merugi. Karena apa? Ilmunya tidak dikonversi menjadi keimanan. Keimanan butuh ilmu, ilmu harus dikonversi menjadi keimanan. Itu yang harus dipahami oleh kita. Jadi belajar yang banyak, tambah dengan belajar nambah rasa takut, kemudian sami'na wa ata'na. Kalau belajar yang banyak nggak takut sama Allah, ilmunya banyak nggak takut sama Allah, sami'na wa asoina, ya kayak Yahudi Bani Israel. Itu udah jelas. Nggak mau belajar tapi amalnya banyak, ya kayak Nasrani. Jadi kalau kita orang Muslim tuh Pak, kita belajarnya harus banyak, takutnya kepada Allah harus besar, sami'na wa ata'nanya harus tumbuh.
Baru kemudian wa amilus sholihat. Amal solih ini masyarakat nyebutnya berbuat baik, padahal berbuat baik belum tentu amal solih. Itu pinjol ataupun apa di sini kalau rentenir yang keliling tuh, itu kan kalau ditanya nolong katanya, aduh kayaknya berbuat baik, ternyata nyekek. Itu contoh bahwa apa? Itu bukan perbuatan baik. Apalagi ya bahasanya orang bisa menyebut perbuatan baik, tapi itu jelas bukan amal solih. Karena amal solih itu amal yang sesuai dengan ketentuan Allah dan layak dapat pahala. Orang Islam tuh kalau beramal begitu harusnya, yang saya kerjakan harus sesuai dengan ketentuan Allah dan saya harus dapat pahala. Itu amal solih. Yang sedangkan tadi yang udah rajin ke masjid, yang rajin ke pengajian, kadang-kadang nggak ngerti mana amal solih, mana amal baik. Seolah-olah yang baik itu solih, baik bisa dapat dosa Pak kan. Tapi kalau amal solih kan harus dapat pahala. Bapak apa dari depan sana habis ke ATM atau apa, kemudian mau pulang gitu ya, ternyata ada jalan kaki, ibu-ibu repot bawa macem-macem gitu kan, apalagi kata orang dia udah janda, terus apa bapak boncengin itu kan, wow bapak ini baik banget. Baik gimana, nanya aja sama istrinya apakah baik. Belum sama istrinya, ya karena dia bukan mahram kan haram. Itu bukan amal solih Pak. Sekampung bilang baik tapi itu bukan amal solih, itu amal salah. Bukan dapat pahala, dapat dosa, bisa dibayangkan. Jadi kan kita ini seorang muslim nggak boleh polos-polos banget gitu ya, dan cuek-cuek. Yang penting kan nolong orang baik, enggak. Kita diperintahkannya kalau nggak mau merugi, kalau mau berbuat, jadilah perbuatanmu amal solih. Kalau amal solih nggak boleh melanggar ketentuan. Itu yang harus kita punya, maka kita tidak akan merugi. Kemudian yang terakhir kan nasihat, ini saling menasehati. Coba apa makna nasihat? Kan bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu kan kalau ngumpul keluarga biasanya suruh ngasih nasihat gitu. Biasanya yang bapak sampaikan apa kalau ngasih nasihat? Kalau kita wawancara, rata-rata nasihat itu isinya ya darah tinggi semua isinya. Karena yang disampaikan setelah dari banyaknya makan garam kan, berarti kan darah tinggi Pak. Ya, banyaknya makan garam. Jadi yang disampaikan pengalaman, ya pengalaman tuh ya bukan nasihat kalau menurut wal asri. Menurut orang lain mungkin itu nasihat. Tadi kan kita kalau nggak mau merugi segala sesuatu jangan menurut orang lain, menurut ketentuannya. Namanya an-nasihah itu berarti apa? Ad-din, harus yang kalaulah mau pengalaman yang ada ayatnya, yang ada ketentuan Islamnya, baru disebut nasihat. Jadi nyampaikan pengalaman nggak ada hubungan dengan ayatnya, berarti apa? Darah tinggi, karena itu ngasih garam doang. Jadi kalau disuruh nasihat yang keluar banyaknya makan asam dan garam, berarti asam urat sama darah tinggi. Ya, jadi bukan nasihat. Jadi nasihat tuh harus berarti gimana Pak Ustadz saya mau nasihatin? Ya gampang, banyak ngaji, catat, suruh nasihat, kasih, selesai. Karena nasihat itu yang berpahala adalah yang menghantarkan orang itu mengikuti petunjuk Allah, mengikuti amal solih, mengikuti ketentuan, baru disebut nasihat. Kalau tidak menghasilkan itu namanya omon-omon, kata itu media sosial. Omon-omon doang itu, walaupun ngedabrus sampai 1 jam nggak ada hubungannya dengan ketentuan, itu namanya apa? Omon-omon gitu. Jangan bilang nasihat. Kawannya yang dinasihatin bilang keren semua, tapi isinya garam semua, darah tinggi, berarti dia udah disebut keren
nanti dikoreksi sama ustadz, tuh bapak nggak boleh ngasih tahu gitu, wah langsung darah tingginya naik, marah dia. Padahal apa benar harusnya, karena namanya nasihat itu urutannya dari iman, amal soleh, baru nasihat. Jadi yang namanya nasihat itu mengingatkan untuk iman, mengingatkan amal soleh, baru disebut nasihat. Jadi kalau yang ngarang-ngarang pengalaman nggak ada hubungannya itu tadi bukan nasihat. Nah, jadi ini untuk tidak merugi tadi, pahami konsep keimanan itu seperti itu ya, semangat belajar, kemudian minta kepada Allah agar rasa khosyahnya kepada Allah tumbuh, kemudian juga yang berikutnya tadi bahwa kalau dengar ketentuan Islam langsung sami'na wa ata'na, walaupun belum, waduh saya belum mengerti, ya udah sami'na wa ata'na kalau ketentuannya itu benar. Baru kemudian yang kedua, amal soleh adalah amal-amal, bukan amal baik. Amal soleh itu amal-amal yang dia kebaikan tapi melaksanakannya sesuai ketentuan. Kalau nggak sesuai ketentuan bisa dosa, bukan amal soleh lagi. Baru kemudian nasihat tadi. Jadi kalau nggak mau merugi itu pahami itu 3. Maka kita semua satu programnya, banyak-banyak belajar Islam ini, nggak usah debat dulu, karena nanti kalau udah di wisuda selesai semua silahkan kalau mau debat, karena isinya pasti bagus semuanya. Tapi kalau baru-baru banyak sekali debatnya, itu hanya mengacaukan saja gitu ya, sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya mungkin kita tidak perlu bertanya, tapi itulah panduannya yang selama ini kita bisa jadi ya tidak memahami secara utuh, padahal begitulah agar kita tidak merugi. Makanya benar pahami itu arti illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau kita nggak mau itu, maka kita naik lagi, berarti innal insana lafi husrin terus. Ya, karena kita ngotot pada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.